Halo guys, selamat datang di podcast Pulang Kuliah. Kali ini kita kedatangan tamu-tamu spesial nih, yang merupakan salah satu dosen dari teknik komputer dan juga teman-teman dari teknik komputer yang merupakan penerima pendanaan dari PKM tingkat nasional. Yang pertama di dosen kali ini merupakan salah satu dosen teknik komputer. Boleh dikenalkan namanya, Pak? Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Arif Fadlullah SPDMkom. Saya adalah salah satu dosen di teknik komputer dan juga sekaligus menjadi sekretaris jurusan di teknik komputer. Itu. Ya. Dan for your information nih guys, Pak Arif ini merupakan salah satu dosen di teknik komputer yang merupakan salah satu dosen terfavorit di teknik komputer. Benar. Kemudian kemudian sebelah kiri saya ada teman saya, boleh dikenalkan dulu namanya? Ya, perkenalkan, nama saya Iksan Maulana. Saya dari jurusan teknik komputer, merupakan anak bimbingan dari Pak Arif di bidang PKM kami. PKM. Kalau boleh tahu nih Pak, PKM itu sebenarnya apa sih? Oke, sebelum kita membahas tentang PKM, pertama-tama kita ucapkan selamat dulu kepada prodi kita ya, teknik komputer. Karena di semester ini kita mendapatkan banyak prestasi. Ya, yang pertama itu adalah prestasi mahasiswa kita tembus di PMM. PMM itu adalah pertukaran mahasiswa merdeka ya. Ada sekitar 5 orang yang masing-masing ada yang tujuannya ke Universitas Ahmad Dahlan. Kemudian adalah Universitas Negeri Jogja, Universitas Negeri Malang, ya, Amikom Jogja, Amikom Purwokerto ya. Dan siapa lagi? Satu lagi itu apa ya? Lupa saya. Jadi 5 orang ya, 5 orang dari angkatan 2021 ini juga menjadi kebanggaan tersendiri bagi kita, sebab kita merupakan prodi yang baru berdiri ya, baru 2 tahun. Ini baru masuk semester 4, tapi mahasiswa kita ada yang tembus ke pertukaran mahasiswa merdeka. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tim dosen dari jurusan teknik komputer juga kemarin itu lolos hibah pendanaan penelitian tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Kemenristek-Dikti ya, yang anggotanya adalah pertama saya sendiri, kemudian yang kedua ada Pak Dedi Harto, dan yang ketiga ada dari dosen dari keperawatan, yaitu Bu Zulfia ya, itu. Jadi kami bertiga alhamdulillah lolos ya untuk mewakili dari Universitas Borneo Tarakan. Sebenarnya sih dari Universitas Borneo Tarakan ada sekitar berapa judul ya? Sekitar 6 judul ya, dan kita juga alhamdulillah lolos gitu ya, mewakili dari prodi teknik komputer dan juga khususnya fakultas teknik. Bahkan di fakultas teknik hanya 2 yang lolos di tingkat nasional. Nah, itu kita perlu apresiasi. Dan yang terakhir ini adalah lolosnya tim PKM dari jurusan teknik komputer di tingkat nasional. Nah, itu juga menjadi apresiasi tersendiri bagi kita, karena ini merupakan yang perdana juga kita bisa tembus di tingkat nasional, karena sebelumnya kita hanya sampai lolos di tingkat universitas ya. Jadi sebelumnya kita dari seleksi tingkat universitas hanya sekitar 7 judul PKM yang lolos, dan dari 7 judul itu dan total sekitar 96 judul yang dikeluarkan dari UBT, hanya ada sekitar 6 judul PKM, yaitu 2 dari Fakultas Teknik, lagi-lagi Fakultas Teknik ada 2, 1 dari Teknik Komputer dan 1 dari Teknik Sipil, dan 4-nya itu semua diborong dari Fakultas Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, seperti itu. Nah, jadi pada intinya PKM itu adalah suatu wadah ya yang dikembangkan oleh pemerintah ya, melalui program MBKM, yaitu MBKM itu masih Merdeka Belajar, kemudian MBKM Merdeka Belajar, lupa saya MBKM. Intinya itu ya. Jadi program MBKM itu adalah salah satunya PKM itu. Yaitu PKM itu bagaimana mahasiswa itu diajak untuk berkreativitas ya. Kemudian membuat inovasi-inovasi dari yang telah dipelajari selama berkuliah ya kan, kemudian menjadi suatu alat, suatu produk atau suatu barang yang bisa berguna ya bagi kehidupan sehari-hari, atau bisa kita
jadikan suatu penelitian yang bisa kita kembangkan untuk menjadi bermanfaat ya, bermanfaat di kemudian hari seperti itu. Nah, PKM ini juga menjadi suatu kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Jadi setiap tahun tuh selalu ada PKM. Nah, yang menjadi persoalan itu adalah anak-anak, khususnya mahasiswa di teknik itu masih belum ngeh ya tentang apa sih itu PKM, sehingga ketika diajak oleh dosennya, ayo ikut PKM, banyak yang sebenarnya ragu gitu ya. Aduh, apa sih PKM tuh, dan pesimis. Nah, itu ya. Betul. Pesimis. Merasa aduh, nanti judul dari UBT aja sudah 90-an yang masuk di nanti di tingkat nasional, nanti diseleksi. Apalagi judul saya. Jadi sudah pesimis duluan. Minder duluan. Minder duluan. Nah, itu yang kita harus ubah. Makanya saya kemarin itu berusaha bagaimana sih kita harus merubah pandangan atau mindset dari mahasiswa kita khususnya teknik komputer. Ayo jangan pesimis, ayo kita optimis. Meskipun kita prodi baru ya, kita pasti punya ide itu selalu ada ya, tinggal bagaimana kita buat ide itu menjadi sebuah proposal yang kita bisa usulkan di PKM. Ketika misalnya proposal itu berhasil lolos, maka keuntungan kita yang pertama, kita mendapatkan pendanaan, ya kan? Pendanaan untuk melaksanakan riset, itu yang pertama. Yang kedua juga kita akan mendapatkan konversi SKS. Nah, itu juga menjadi penting. Karena kalau sudah dapat lolos pendanaan hibah ini, di panduannya itu ada bisa kita konversikan SKS 3 sampai 5 SKS. Sehingga ada mata kuliah yang memang itu ada hubungannya dengan PKM tersebut, itu bisa langsung dikonversi nilainya. Itu suatu hal yang sangat bagus sebenarnya, sangat menarik bagi mahasiswa, sehingga mahasiswa itu belajar buat produk, tapi hasil dari produk itu langsung dikonversi ke SKS, menjadi konversi ke nilai, ya kan? Jadi belajarnya itu lebih dinamis yang sekarang, seperti itu. Itu kemudian lagi terkait PKM itu adalah bagaimana anak-anak itu harus menumbuhkan minatnya untuk belajar bahwa apa yang kita pelajari itu bisa menjadi suatu produk atau bisa menjadi suatu yang bisa kita teliti, ya kan? Dan apalagi kita sudah belajar banyak tuh, misalnya mata kuliah apa, misalnya sistem manajemen berbasis data, ya kan? Kemudian ada produk yang dihasilkan. Nah, itu sebenarnya bisa kita jadikan, kita ajukan dalam bentuk PKM. Harapannya adalah supaya anak-anak atau khususnya mahasiswa teknik komputer itu ke depan bisa lebih banyak lagi ya judul-judul PKM yang diusulkan. Seperti itulah. Itu guys ya. Benar kata Pak Arif, jangan pesimis tapi optimis. Nah, ini suatu hal yang luar biasa ya, karena teknik komputer ini baru berjalan kurang lebih 2 tahun, tapi prestasi di teknik komputer ini sudah mulai terlihat banyak nih teman-teman. Nah, jadi tunggu apa lagi? Masuk teknik komputer. Oh ya Pak, mungkin setelah Bapak menjelaskan nih, mungkin nih banyak teman-teman akhirnya pengen ikut PKM nih. Nah, mungkin adakah karakteristik mungkin atau persyaratannya nih mau ikut PKM itu seperti apa sih Pak? Oke, yang jelas yang pertama adalah syaratnya mahasiswa aktif. Mahasiswa aktif dulu. Kemudian yang kedua adalah bahwa saya jelaskan sedikit dulu bahwa PKM itu ada beberapa kategori ya. Sebenarnya ada yang PKM 8 bidang dan ada PKM 2. Nah, yang 2 itu hanya berupa insentif saja. Kemudian PKM 8 bidang ini nanti lolos pendanaan, buat produknya, buat luarannya, nanti bisa kalau diseleksi lolos lagi tembus ke PIMNAS. PIMNAS itu adalah Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Itu adalah para finalis-finalis PKM. Nah, yang nanti akan nggak tahu di tahun ini diselenggarakan di mana. Kalau di tahun 2021 saya juga dulu pernah membawa anak elektro lolos PKM itu di 2021 di Universitas Sumatera Utara. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita akan targetnya adalah bagaimana kita bisa masuk ke PIMNAS gitu ya. Kembali lagi ke syarat ya. Syarat tadi itu adalah mahasiswa aktif. Yang kedua, karena kategorinya berbeda-beda, itu ada yang
kelompoknya saya lupa ingat, itu ada sekitar 3 sampai 5 anggota. 3 sampai 5 anggota. Nah, untuk pemilihan karakter anggota itu biasanya disesuaikan dengan judulnya. Nah, anggotanya apakah dari mahasiswa teknik komputer? Tidak juga. Misalnya kalau yang diangkat dari tim PKM teknik komputer tergantung dari judulnya. Nah, lebih bagus itu biasanya untuk lolos itu anggotanya bisa dari berbagai prodi, sesuaikan dengan judulnya. Misalnya contoh judulnya tentang teknik komputer yang ada kaitannya dengan kesehatan, nah maka mungkin bisa juga dibawa dari anggotanya bidang kesehatan, Mas, ya, seperti itu. Kemudian selain lintas prodi juga adalah lintas angkatan. Nah, itu yang juga paling penting. Misalnya angkatan yang semester di atas ya berkolaborasi dengan yang semester tengah dan semester bawah, itu juga menjadi syarat yang penting untuk mengikuti PKM ya. Kemudian syarat yang lain adalah sebenarnya ada kemauan dan ada ide aja. Sebenarnya ada kemauan, kemudian ada ide, kemudian idenya dikonsultasikan ke dosen di teknik komputer yang sesuai, yang menurut teman-teman mahasiswa itu sesuai dengan bidangnya. Nanti pasti itu akan diarahkan oleh dosen-dosen teknik komputer untuk kemudian dilanjutkan menyusun proposal. Nah, untuk menyusun proposal itu juga ada panduannya. Nah, biasanya setiap tahun itu akan diberikan panduannya, dan mungkin setiap tahun ada perbedaan, tapi perbedaannya tidak terlalu banyak. Nah, itu harus wajib untuk dibaca ya. Karena itu menjadi penting bahwa kita nanti mau masuk PKM kategori apa. Karena PKM itu banyak kategorinya. Ada PKM RE yaitu riset eksakta, ada PKM RSH riset sosial humaniora ya. Kemudian ada PKM PM pengabdian masyarakat, ada PKM karsa cipta, kemudian ada lagi PKM penerapan iptek, kemudian ada PKM gagasan futuristik dan macam-macam ya. Nah, itu juga penting untuk diketahui dan kita menilai apakah ide kita tuh nanti dibawa kemana, apakah PKM ini atau PKM riset kah atau PKM pengabdian masyarakat. Nah, itu juga harus konsultasi dengan dosen pembimbingnya gitu. Karena itu kalau sampai salah menentukan kategorinya, itu otomatis nanti ketika di PKM nasional ketika diseleksi itu enggak dibaca proposalnya, langsung dicoret karena dianggap sudah tidak sesuai. Contoh misalnya kamu membuat misalnya tentang penyuluhan peralatan apa, misalnya membuat bimbingan teknis terkait bagaimana sih mendesain ruang multimedia gitu kan. Berarti kan lebih kepada pengabdian kan. Tapi kalian atau teman-teman masuknya ke PKM riset. Nah, itu pasti sudah salah. Iya, pasti sudah salah. Meskipun tapi tetap dari Universitas Borneo Tarakan sebelum masuk ke tingkat nasional ada seleksi tingkat universitas. Nah, di situ di seleksi tingkat universitas hal-hal seperti itu pasti akan sudah terdeteksi, akan diketahui dan akan diberikan infonya oleh reviewer di tingkat universitas bahwa itu kamu harus ganti PKM-nya ya, atau judulmu yang kamu ganti supaya harapannya sinkron dengan kategori PKM yang dituju. Nah, itu juga penting. Kemudian setelah itu syarat lain yang paling penting untuk menyusun PKM itu adalah format penulisan. Ya, penting banget nih. Itu juga itu. Format penulisan itu harus betul-betul dipatuhi. Misalnya harus dia Times New Roman, fontnya 12, misalnya halamannya harus 10. Itu harus dipenuhi, tidak boleh tidak. Karena kalau halamannya kurang dari 10 ya sudah langsung di reject tanpa perlu dibaca oleh si reviewer PKM tingkat nasional. Karena mereka melakukan seperti itu bukan tanpa sebab, karena PKM yang diajukan di tingkat nasional itu ada ribuan. Ya kan, kalau di PKM-nya cara filternya dibaca satu-satu bakalan lama. Jadi cara filter pertama itu adalah melihat tadi kesinkronan antara judul PKM dengan kategori yang dituju. Kalau sudah tidak sesuai langsung coret. Kemudian yang kedua format penulisan. Kalau format penulisan salah saja, misalnya spasinya harus 1,15, tapi di situ spasinya single 1. Ya sudah langsung dicoret. Ketika sudah format penulisan misalnya kalau judulnya sudah sesuai kategori, format penulisannya juga sudah bagus, baru nanti dibaca. Nah,
ketika dibaca dia juga akan melihat apakah sesuai dengan format penulisan. Tadi kan format penulisan, ini adalah format bab-babnya, ya kan? Jadi di PKM itu masing-masing kategori PKM itu ada babnya. Misalnya untuk PKM riset eksakta misalnya, yang pertama ada bab pendahuluan. Nah, pendahuluan tuh nanti isinya ini dan ini gitu ya. Kalau kita tidak menyesuaikan dengan isian yang mau di panduan tersebut, langsung dicoret gitu ya. Jadi benar-benar kita harus menuliskan atau membuat proposal kita sesuai dengan yang ditulis di panduan. Itu cara terbaik untuk kita bisa lolos. Nah, tapi kalau tidak lolos juga Pak, karena pada sebenarnya Pak kita sudah sesuai panduan, itu mungkin lebih kembali ke judul kalian. Apakah judul kalian itu menarik atau biasa saja? Nah, itu kembali lagi. Makanya kemarin saya membawa tim PKM dari jurusan Teknik Komputer itu bagaimana sih kita membuat judul itu terlihat menarik gitu ya. Padahal sebenarnya itu sudah pernah atau banyak dilakukan. Sudah banyak. Nah, bisa dijelaskan Ihsan, tentang apa kemarin itu PKM-nya? PKM-nya supaya kan sudah persyaratannya nih. PKM itu apa? Sekarang isinya nih apa? Menjelaskan tentang PKM, gambaran PKM kita kemarin. Dari judul kita ya Pak. Nah, jadi dari PKM kami itu kemarin kan bisa dibilang kita tuh masih masa-masa COVID. Nah, jadi kita tuh kayak nyari cara supaya dosen-dosen itu nggak perlu kayak menegur mahasiswa yang masuk kelas untuk memakai masker. Nah, jadi kita buatlah kayak semacam alat pendeteksi masker. Nah, di situ kami menggunakan bahasa pemrograman Python, pakai YOLO V4. Nah, jadi gitu. Jadi kayak sebenarnya sudah banyak penelitian untuk pendeteksi masker dari jurnal-jurnal yang kami cari untuk dirujuk itu kan. Sudah banyak. Nah, cuman masih kayak ada beberapa lah kayak kekurangan gitu ya. Jadi kayak ada yang cuman single target gitu yang dia detect. Jadi kayak kalau banyak orang yang masuk cuman satu aja gitu. Jadi kami pakai yang YOLO V4 yang bisa multiple gitu. Jadi menyempurnakan lah ceritanya, lebih sempurna. Ditingkatkan gitu, diberi kayak inovasi-inovasi lah. Gitu. Wah, dari tadi Pak Arif sudah jelaskan nih persyaratannya tuh ternyata banyak sekali ya teman-temannya. Dengan persyaratan yang banyak segitunya, tapi teman-teman dan dosen kita nih Pak Arif ini tetap bisa lolos gitu. Jadi sangat luar biasa teknik komputer ini ya teman-teman. Nah, kemudian itu tadi sudah ngebahas nih Pak, PKM itu apa, syaratnya apa, terus tadi inti PKM Bapak itu apa. Nah, saya ini sekarang mau nanya nih. Kan kita kan baru prodi baru nih, program studi baru, kurang lebih 2 tahun lah. Tapi tiba-tiba lolos nih. Lolos PKM, baru tingkat nasional lagi. Gimana sih perasaan Bapak sama Iksan nih? Gimana sih perasaannya? Tiba-tiba lolos lah. Iksan dulu kan dari saya. Siapa nih? Dari Bapak dulu. Bapak dulu lah. Ya sebagai dosen di Teknik Komputer sekaligus sebagai sekretaris jurusan yang melayani jurusan Teknik Komputer, prodi Teknik Komputer, ya sangat bangga sekali lah ya, karena kita baru 2 tahun ya prodi ini berdiri, tapi sudah mampu menghasilkan prestasi yang salah satunya tentang PKM. Ya, bedalah dengan misalnya di Fakultas Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Itu memang setiap tahun rajin PKM-nya, dan memang prodinya sudah prodi lama ya kan, akreditasinya sudah B, baik sekali begitu ya. Beda dengan kita baru tapi mampu lolos PKM. Nah, itu ada suatu kebanggaan. Tapi kita tidak sampai di situ, maksudnya bukan hanya sekedar bangga dengan prestasi, tapi ayo setelah kita dapat pengumuman lolos pendanaan, ayo kita kerjakan ya kan. PKM-nya kita berikan yang terbaik hasilnya, sehingga nanti luarannya sesuai dengan yang ditulis di proposal, sehingga harapan saya sih sebagai dosen pembimbing ya, juga sebagai dosen di Teknik Komputer, tidak hanya lolos pendanaan PKM tapi mampu lolos di PIMNAS atau Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Kelebihannya PIMNAS, nanti tim PKM ini akan berangkat ke sana. Ya, akan mewakili instansi UBT ya, Universitas Bumi Tarakan,
untuk memenangkan apakah kita bisa layak mendapatkan medali untuk Timnas gitu ya. Kalau di tahun 2021 itu saya kan juga membawai Fakultas Teknik, yaitu jurusan teknik elektro, karena memang waktu itu saya masih di home base teknik elektro. Itu lolos PIMNAS. Jadi satu-satunya lolos pendanaan di 2021 itu, dan satu-satunya juga yang lolos PIMNAS. Karena mungkin pengalaman baru, saya masuk PIMNAS waktu itu menurut saya masih kurang optimal lah. Tapi dari situ saya mendapatkan pengalaman berharga, apa sih yang ada pada kekurangan di PIMNAS tahun 2021 itu yang coba kita nanti akan perbaiki, sehingga nanti kalau kita lolos pendanaan ini presentasinya bagus dan lolos PIMNAS, kita akan optimalkan. Mudah-mudahan lah ya dari kita jurusan Teknik Komputer bisa mendapatkan medali di PIMNAS. Amin. Amin. Semoga bisa dapat medali ya. Iya. Silahkan. Nah, kalau kamu nih San gimana nih? Kalau dari saya dan dari tim sih sebenarnya senang sih. Kan kayak baru bangun tidur lihat ada chat dari Pak Arif ngatain selamat kepada tim karena lolos pendanaan, kan senang lah. Dimana PKM ini juga banyak, tadi dari Pak Arif bilang banyak keuntungannya dari dapat pendanaan, kan bisa. Terus dari konversi SKS, nah itu sih yang mantap tuh, kan kayak nilai gratis gitu lah. Kalau dari kami senang lah, dari kerja keras kami juga sudah terbayar lah, bisa sampai lolos. Dimana kayak kami ngerjain PKM ini kan sambil kuliah kan, dimana masih kayak banyak tugas, ada project dari beberapa dosen, jadi kayak harus memanajemen waktu lah. Jadi kayak gimana, nggak bisa juga terus kayak ketemu kerjain bareng, jadi kayak online lagi, Google Meet atau lewat Discord bahas. Belum lagi kayak ngatur teman-teman tuh supaya bisa hadir gitu. Nah kan kadang ada kayak susah banget gitu diatur, kayak malas-malesan, jadi kayak perlu dikasih semangat, ayolah. Sayang banget nih kalau dilewatin kan, kapan lagi kita sudah dapat tema bagus gini, sudah masuk ke reviewernya UBT, sudah dapat beberapa disuruh perbaikan. Ya, perbaikan. Kita lanjut lah, tinggal sedikit lagi gitu. Jadi gitulah. Senang. Jadi kalau misalnya kayak teman-teman lagi sibuk gitu atau kamu lagi sibuk tuh, jadi gimana kayak manajemen waktunya gitu kan? Ini kan lagi kuliah juga nih, terus ngurus PKM juga. Jadi gimana tuh manajemen waktunya nih? Kalau dari saya sendiri, kalau untuk manajemen waktu sih, kalau pas kuliah itu kan biasa kan ada tugas. Saya selesaikan secepat mungkin lah, kayak nggak perlu ditunda-tunda, kayak harus selesai dulu gitu kan. Jadi kayak malam, ayo kita lanjut PKM lah, kerjain lagi sedikit-sedikit, progres yang ditagih juga sama Pak Arifnya, nggak enak kan, kita kerjain lah dikit-dikit. Kalau teman-teman sibuk ya saya lah handle dulu, nanti kalau sudah seberapa saya kerjain, saya lempar lagi untuk orang yang kerjain gitu. Jadi dibagi-bagi. Jadi kerja semua. Jadi anti min satu nih ya, min satu baru ngerjakan, min satu hari satu gitu. Enggak mungkin, enggak bisa sih. Enggak bisa ya? Iya. Nih Pak, kalau misalnya dari mereka tadi kan nih Iksan bilang kan kadang biasanya mahasiswa tuh ada saatnya mereka malas-malasan segala macam. Nah, jadi Bapak nih gimana nih mentoring mereka, manajemen mereka biar mereka tetap mengerjakan gitu, nggak terledor gitu? Yang pertama ya kita sudah buat grup PKM ya kan, berisi dengan anggota-anggotanya PKM. Kemudian ya mungkin nanti setelah ini saya akan kumpulkan dulu mahasiswa PKM ya kan. Kemudian nanti kita buat semacam rencana jadwal kegiatan. Rencana saya sih karena kita bulan ini sama bulan depan ya masih belum ada perkuliahan. Nah, itu kita maksimalkan untuk mengerjakan PKM. Nanti saya akan coba atur jadwalnya. Kemudian nanti baru saya hubungi teman-teman PKM dan kita coba berdiskusi untuk membagi tugas. Karena saya sudah sebenarnya sudah menilai sih mahasiswa-mahasiswa yang ada di tim PKM Teknik Komputer itu potensinya apa saja. Ada yang potensinya memang bisa di bidang hardware-nya, ada yang potensinya di bidang software-nya, ada yang potensinya di bidang presentasi ya, slide. Nah, itu ada teman-teman yang dari angkatan 2022 tuh ya. Siapa? Laura. Ya, bagus tuh buat PPT-nya. Nah, nanti bisa dimaksimalkan masing-masing. Nah, harapannya di bulan
Juli dan Agustus awal itu kita sudah ada produknya ya kan, walaupun meskipun belum bisa fix. Kemudian ada laporan kemajuan yang sudah kita akan kumpulkan nanti di Simbel Mawa ya. Nah, itu juga menjadi penting supaya pendanaan yang sudah dikeluarkan itu sudah ada pertanggungjawabannya. Nah itu dan lagi saya pesankan juga, saya pesan kepada teman-teman PKM tetap semangat ya. Ini tidak lagi mewakili atau ya mewakili jurusan teknik komputer saja. Jadi kamu itu adalah sudah mewakili Universitas Borneo Tarakan, nama baik Universitas Borneo Tarakan. Jangan sampai nanti dapat pendanaan ternyata pendanaannya digunakan bukan untuk PKM. Nah itu jadi persoalan. Makanya saya selaku dosen pendamping juga akan terus memantau ya kan, supaya pendanaannya itu bisa dipakai secara maksimal untuk kegiatan PKM-nya dan menghasilkan produk seperti itu. Kalau misalnya ada nggak nih Pak, kayak spoiler atau mungkin rencana ke depannya project misalnya PKM kah atau proyekan dengan mahasiswa, itu ke depannya ada nggak Pak? Sebenarnya sih seluruh dosen teknik komputer itu punya harapan untuk bisa membawa mahasiswa teknik komputer itu untuk join ke project-project penelitian kami begitu ya. Cuma masalahnya kan kita masih 2 tahun berdiri ya, jadi masih semester 4. Jadi memang ada beberapa mata kuliah yang seharusnya kalian harus pelajari dulu gitu ya. Oh, ya, betul. Karena kalau tidak nanti ada yang miss. Ada misalnya kayak project mobile, pemrograman perangkat bergerak atau mobile gitu ya. Kemudian program web itu kan. Nah itu kan sebenarnya ada dari teman-teman dosen teknik komputer itu ada projectnya, tapi mau membawa mahasiswa ya itu belum sampai kan mata kuliahnya ke situ. Sehingga mungkin yang sekarang tetap juga kita bawa mahasiswa teknik komputer, tapi lebih kepada supportingnya ya, support ya project-projectnya dosen gitu ya. Itu. Nah mungkin ke depan ketika sudah dapat mata kuliah utama itu di semester 5, 6, nah bisa join ya. Bahkan riset-riset mahasiswa ya yang dicoba untuk kita kerjakan gitu ya. Dan harapannya riset-riset seperti PKM inilah misalnya ya, kemudian ada pendanaan yang lain itu bisa dibawa sampai ke skripsi. Kalau bisa sampai skripsi malah lebih enak, skripsinya menjadi lebih gampang, nggak terlalu banyak hal yang harus dipelajari lagi, hal-hal baru yang dipelajari lagi. Cukup hasil PKM ini mungkin ditambah metode apa sedikit seperti itu ya. Alatnya sudah ada gitu kan, produknya sudah ada, tinggal misalnya metode apa yang kurang. Misalnya kemarin tentang kita menggunakan pakai masker misalnya, mungkin diganti lagi misalnya objeknya bukan masker tapi misalnya mendeteksi orang yang ngantuk misalnya kan. Betul. Ya kan, misalnya ngantuk bunyi alatnya. Nah ya kan tinggal ganti saja datasetnya misalnya dari masker ke orang yang mengantuk begitu kan. Tinggal mungkin dimodifikasi, mungkin alatnya siapa tahu bisa diterapkan di mobil begitu kan. Sehingga membantu memudahkan supir-supir misalnya untuk mendeteksi kalau yang ngantuk langsung keluar alarm sehingga langsung segera kembali gitu. Nah, mungkin bisa seperti itu tambahan-tambahan metodenya ya, misalnya untuk di bidang image ya saya contohkan gitu ya. Mungkin seperti itu. Kalau Iksan nih gimana? Ada nggak rencana ke depannya nih, mungkin ikut PKM lagi atau pengen bikin project sendiri, atau mungkin sudah ada dapat callingan dari dosen nih, ada mau project-projectan? Kalau callingan dari dosen sih belum ada, cuman kalau dari teman-teman ya, kalau teman-teman ngobrol kalau malam-malam itu ada lah. Bisa kayak mau bikin project ini buat ngisi-ngisi liburan ini juga. Gitu. Jadi produktif ya, nggak sekedar mabar Valorant ya, nggak malas-malasan lah. Nggak malas-malasan. Ada pesan-pesan buat teman-teman nih mungkin yang masih kurang pede mau ikut PKM segala macam tuh, atau ada pesan-pesan gitu, jangan sampai kesalahan kalian terjadi di mereka gitu, tips-tipsnya gitu. Oh ya, untuk teman-teman pesan-pesannya tuh kalau mau ikut PKM tuh pede aja, terus semangat lah. Karena kalau kalian nggak semangat, kayak kalian nggak tuh kayak pertama awal-awal juga kami tuh kayak agak malas gitu sih sebenarnya, cuman kayak sudah
terlanjur ikut kan, daripada ngecewain, lanjutlah, semangatin aja. Nah, ujung-ujungnya kan berhasil lolos juga nih. Nah, terus untuk kesalahan-kesalahan tuh mungkin tadi dari syarat-syarat itu ada kayak penulisan tuh harus kayak fokus lah. Jangan kayak kerjainnya tuh jangan terlalu begadang, kayak sudah jam 1 tuh kayak istirahat lah, mungkin kalian bisa lanjut besoknya. Kan nanti kan ngantuk, melalain, ujung-ujungnya malah nggak keterima kan. Tuh. Nah, di samping itu kita tadi ngebahas PKM ya dengan penuh persyaratan yang segala ribet macamnya. Teman-teman di sini Iksan juga dan Pak Arif juga sudah membuktikan bahwa mereka tetap bisa optimis, jangan pesimis, tetap bisa tembus ke nasional. Oke, itu aja guys. Saya Niko Andre. Kami dari podcast Sepulang Kuliah. Jangan lupa like dan komen dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. See you next time. Bye bye. Oke.